Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berjumpa dalam grup. Mari kita membuka usaha laundry. Kenapa usaha laundry? Laundry itu adalah kegiatan mencuci pakaian, di mana setiap orang itu berpakaian dan pasti ganti pakaian sehingga memiliki pakaian kotor, ya. Bukan cuman balita, bukan cuman remaja, orang dewasa dan juga lansia. Semua manusia yang hidup memakai pakaian pasti pakaiannya kotor dan butuh dicuci, ya. Nah, karena yang namanya cuci pakaian itu termasuk kebutuhan primer, kebutuhan wajib, mau tidak mau yang namanya baju pasti dicuci, ya Kak. Nah, karena kebutuhan primer, kebutuhan yang banyak dibutuhkan oleh manusia, maka kita sebagai wanita rumahan cocok sekali kalau kita membuka usaha laundry, karena peluangnya jelas, banyak, dan prospeknya jelas, bagus. Karena sejauh ini belum ada yang namanya mencuci pakaian itu dikerjakan oleh robot, berangkat sendiri, robotnya nyuci pakaian sendiri, ngambil pakaian sendiri, tidak ada, ya. Yang ada, walaupun kita punya mesin cuci, kita pasti ambil bajunya, ya, kita cuci, terus kemudian kita gantung, kita jemur. Ada sih yang langsung kering, tapi pasti juga membutuhkan yang namanya baju itu butuh dilipat, butuh disetrika biar rapi. Jadi untuk membuat baju yang sudah dipakai kemudian kotor, kemudian dicuci, kemudian siap kembali untuk dipakai, itu butuh tenaga otot, atau kerja otot. Dan itu kebanyakan seperti yang sudah dibahas kemarin dalam materi pemanasan, di mana banyak sekali wanita itu yang paling males yang namanya cuci gosok, ya. Sekarang wanita makin sibuk, makin banyak wanita yang memiliki usaha sampingan, makin banyak wanita yang memiliki pekerjaan di rumah, entah itu menjahit, entah itu pekerjaan lain yang membuat waktunya habis, sehingga cucian menggunung, setrikaan menggunung. Dan ketika kita cari tenaga ART, zaman sekarang ini susah sekali cari ART, karena yang namanya ART lebih suka yang part time, kerja, habis kerja selesai pulang, ya. Kalau dulu yang namanya ART tinggal di rumah kita, mengerjakan semua pekerjaan kita, hampir 24 jam ART itu ada di dalam kehidupan kita. Tapi zaman sekarang jarang sekali, ya, sudah jarang sekali menemukan hal seperti itu. Kalau ada ART paling-paling habis kerja pulang, ya. Nah, karena fenomena di mana banyak sekali wanita yang males cuci gosok, itu merupakan peluang usaha, ya, bagi seorang yang berjiwa entrepreneur, berjiwa pengusaha. Maka setiap kali masalah itu butuh solusi, dan solusi itu adalah peluang. Maka untuk sekarang ini mendirikan usaha laundry itu prospeknya sangat bagus. Bun, di sekitar saya sudah banyak laundry. Bun, di tempat saya laundry itu ada sekian jumlahnya. Tidak apa-apa. Dulu saya mendirikan usaha laundry tahun 2010. Itu belum ada laundry sama sekali di daerah saya. Sama sekali tidak ada laundry. Itu jauh lebih berat perjuangannya, karena orang di sekitar saya belum paham laundry itu apa. Mereka taunya laundry itu adalah mereka yang artis-artis, mereka orang-orang papan atas, mereka yang para pengusaha, orang-orang gede yang butuh usaha laundry. Jadi pertama kali saya buka usaha laundry tahun 2010, yang namanya Laundry Kilon itu masih awam. Yang ada masih di Jakarta, masih di Surabaya, masih di kota-kota besar. Kalau di daerah saya yang ada di Madiun, di daerah saya sini belum ada. Saya membuka usaha laundry itu pun juga terinspirasi dari acara TV, di mana di Jakarta ada seorang yang tadinya pegawai, bosan dengan rutinitas menjadi pegawai, akhirnya mendirikan usaha laundry. Saya terinspirasi dari kisah orang tersebut, kemudian saya memberanikan diri untuk membuka usaha laundry. Awalnya ragu-ragu, laku ndak ya?
di desa buka usaha laundry, jalan nggak ya? Bahkan suami saya sendiri tidak mendukung karena yang namanya di desa, siapa yang mau nyuci zaman itu ya. Tapi kalau zaman sekarang, laundry sudah menjamur. Laundry sudah menjamur sampai ke desa-desa di mana hampir di setiap desa itu ada laundry. Di daerah saya ini ada laundry, di desa sebelah ada laundry, di RT sebelah ada laundry, di RT sebelahnya lagi ada laundry. Sudah banyak sekali laundry di daerah saya, tapi tidak membuat usaha laundry saya berhenti. Makin dari tahun ke tahun tetap ramai. Bahkan untuk usaha laundry di sekitar saya, di daerah saya itu harganya rata-rata per kilo itu 3,5. Tapi laundry di tempat saya dari dulu itu 4.000 sampai sekarang. Dan sampean pernah lihat sendiri di mana saya sering sekali live bahwa usaha laundry saya masih tetap rame walaupun berdirinya sudah sejak tahun 2010 dan sekarang mau masuk ke tahun 2014. Tepatnya tahun 2010 Maret. Jadi mau ulang tahun ke-14 untuk usaha laundry saya, ya. Nah, karena usaha laundry itu menurut saya prospeknya bagus sekali. Tapi ada tapinya. Yang namanya usaha laundry itu kan usaha jasa. Yang namanya usaha jasa itu merupakan pekerjaan otot. Pekerjaan otot yang menggunakan tenaga. Banyak sekali orang-orang yang tidak sempat setrika. Banyak sekali orang-orang yang paling males dengan yang namanya cuci setrika. Cuci bisa diwakilkan kepada mesin cuci, tapi setrikanya tidak bisa diwakilkan karena kalau setrika itu sifatnya tetap manual, ya. Baik menggunakan setrika listrik maupun menggunakan setrika uap. Semuanya masih manual, belum ada mesin yang begitu masuk langsung licin. Kalau beberapa waktu yang lalu ada ketika kita memasukkan kaos langsung terlipat licin, iya itu kaos. Tapi bagaimana kalau yang dimasukkan itu gamis, gimana ngelipetnya? Bagaimana kalau yang dimasukkan itu kemeja atau blus yang bahannya mudah kusut, yang bahannya seperti chiffon, yang bahannya seperti rayon, itu tidak akan membantu, ya. Paling-paling yang bisa dimasukkan ke dalam mesin ya kaos. Ya, kaos, celana itu pun harus ditata, masukannya harus ditata. Jadi untuk saat ini yang namanya usaha laundry masih sangat dibutuhkan dan prospeknya masih sangat bagus. Itulah kenapa saya membuka kelas laundry sebagai ide usaha sampingan selain pekerjaan utama kita. Ya, makanya untuk Anda, kalau Anda masuk di kelas ini tapi Anda males sibuk, males repot, males capek, sepertinya Anda salah masuk kelas. Karena di kelas ini, kelas laundry, itu kelasnya orang-orang yang kerjanya pakai otot. Pertama kali, ya. Jadi kerjanya memang pakai otot, tapi itu saat-saat kita masih belajar. Pada saat-saat kita masih merintis, minimal kita harus tahu setrika itu yang benar seperti apa, nyuci itu yang benar seperti apa, kalau terkena noda diatasi dengan cara apa, ya toh. Kalau misalkan setrika jilbab itu harus bagaimana, setrika celana harus seperti apa, setrika kemeja harus seperti apa, ukurannya bagaimana, ngelipetnya seperti apa, packingnya seperti apa biar nggak cepet kusut. Karena kalau kita mackingnya nggak bener, setelah di packing diantar ke pemilik baju itu bisa kusut kalau kita nggak tahu ilmunya. Jadi untuk mendirikan sebuah laundry itu ada ilmunya. Bunda dulu belajarnya di mana? Nggak ada. Saya belajar secara otodidak selama 14 tahun. Itu ketika di packing seperti ini loh. Setelah di packing seperti ini kok kusut, dibetulkan. Oh, harusnya ternyata seperti ini. Kalau cuci kena noda ini bagaimana? Dicuci pakai ini nggak bisa, dicuci pakai ini nggak bisa, dikasih ini nggak bisa. Akhirnya lama-lama ketemu. Jadi saya belajar berdasarkan kerja di lapangan, berdasarkan pengalaman saya selama hampir 14 tahun menjadi seorang pekerja laundry. Makanya saya memberanikan diri untuk membuka kelas usaha laundry. Baik, setelah penjabaran ini saya akan menunjukkan apa saja yang dibutuhkan, apa saja alat-alat yang harus dimiliki oleh seorang pekerja laundry, ya. Kita lanjut part selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.